أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذرياته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu persoalan muamalah yang disebut dengan ghasab. Ghasab secara bahasa artinya mengambil manfaat dari barang orang lain tanpa izin. Ya. Dan menurut istilah yang disampaikan oleh syekh kita dan ulama kita pada kitabnya, al-ghasbu huwa al-isti'la'u ala malil ghairi qahran bi ghairi haqqin wa dzalika ka'an yastawli ahadun ala dari ahadin fayaskunaha au dabbati ahadin fayarkubuha. Yang dimaksud ghasab secara istilah syariat, al-istilah menguasai ala malil ghair terhadap harta seseorang qahron secara paksa. Ya. Bighairi haqqin tanpa cara yang dihalalkan dan diizinkan oleh Allah. Ya. Wazalika dan contoh dari itu ka'an yastawli ahadun ala dari ahadin fayaskunaha. Seperti seseorang menguasai rumah seseorang untuk ditempatin. Padahal nyata-nyata secara sertifikat bukan milik dia, tapi dipaksa untuk apa? Untuk digunakan. Nyerobotlah bahasa kita maya. Au dabbati ahadin, atau menggunakan kendaraan seseorang fayarkubuha untuk dipakai ya. Tanpa ada izin. Boleh kita gunakan secara tapi izin. Pak, saya buru-buru nih, izin pakai. Ini enggak, main pakai aja. Biasanya bedanya antara mencuri dengan ini, kalau mencuri ingin memiliki barang seseorang dengan cara yang tanpa sepengetahuan. Ya. Kalau ini mah orangnya tahu. Bedanya antara mencuri dengan apa? Dengan ghasab. Ya. Hukumnya ghasab ini jelas muharramun biqaulihi ta'ala, haram hukumnya berdasarkan atas firman Allah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kamu, kalau bahasa zahirnya, janganlah kamu memakan harta sebagian dari kamu dengan cara yang
batil. Istilah makan di situ adalah maksud Allah Anda memanfaatkan, Anda mengambil keuntungan, yang keuntungan itu nanti Anda gunakan untuk Anda konsumsi untuk makan. Makanya Allah katakan apa? Ta'kulu. Padahal belum tentu kita makan harta seseorang. Tapi apa? Kita menghasilkan sesuatu dari penguasaan itu, yang dari itu kemudian kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Kayak umpamanya, kalau saya mau menggunakan rumah orang, saya harus nyewa. Kalau Anda enggak mengeluarkan sewanya. Jadi Anda apa? Seakan-akan mengambil harta orang dengan cara yang tidak dibolehkan oleh Allah. Secara paksa. Ya. Apalagi kemudian kita iming-iming dengan, kan bumi Allah. Saya gunakan. Betul, secara hakiki segala apapun milik Allah. Tapi Allah sudah apa? Mengizinkan orang lain untuk menghakinya dengan langkah-langkah pemindahan pemilikan dalam muamalat, dalam interaksi kita dalam kehidupan di dunia. Jadi jelas ini hukumnya muharram, haram. Berdasarkan sabda Nabi, ala inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun. Ketahuilah sesungguhnya nyawa seseorang, ini di haji wada nih Rasulullah mensabdakan hadis ini. Ya, sebelum beliau kemudian wafat. Ala inna dima'akum, ketahuilah wahai para sahabat, sesungguhnya darahmu, wa amwalakum, dan apa harta-harta kamu, alaikum haramun, bagi kalian yang bukan milik kalian itu adalah haram bagi Allah. Anda melenyapkan nyawa orang tidak dengan cara yang diizinkan oleh Allah, itu haramun, dan sulit Anda untuk menerima ampunan dan taubat dari Allah. Membunuh nyawa seseorang bighairi haqqin, bukan dengan cara yang benar yang diizinkan oleh Allah. Karena ada tuh melenyapkan nyawa yang diizinkan oleh Allah. Kayak orang qati'ut thariq, begal. Tangkap sama pemerintah, dihakimi betul dia qati'ut thariq, begal. Boleh dihukum sesuai dengan kesalahannya. Kalau dia membegal udah meresahkan warga, sudah melenyapkan nyawa orang lain, boleh dia apa? Ditetapkan ketentuannya, dilenyapkan nyawanya seizin Allah Subhanahu wa taala melalui kerangka hukum Islam. Atau kayak orang yang muhsan, sudah nikah, ya terus berzina, dalam hukum Islam bagaimana? Diizinkan oleh Allah untuk dilenyapkan nyawanya. Tapi pendekatannya ke pengadilan. Enggak ujuk-ujuk sekelompok orang main hakim ini, enggak boleh dalam Islam. Harus tertata rapi. Ya, realisasi hukum itu tertata rapi dengan sebagainya. Jadi harta nyawa seseorang enggak boleh ente lenyapkan. Harta seseorang tidak boleh Anda gunakan. Ya. Kenapa saya tadi bilang kok sulit diterima tobatnya kalau kita melenyapkan nyawa orang? Ini berdasarkan atas hadis Nabi. Jadi Nabi itu melihat ada seseorang anak muda menangis di depan Masjidil Haram karena dosa besar yang pernah dia lakukan. Akhirnya Nabi berkata, Anda pernah melakukan perbuatan syirik yang Anda belum tobat? Kata si anak muda itu, enggak. Anda pernah membunuh seseorang tidak dengan cara yang baik? Kata anak muda itu, tidak, saya tidak pernah. Kata Nabi, kalau begitu ampunan Allah masih dekat ke Anda seberapapun. Kenapa kok sulit kita kalau berbuat syirik kecuali kita
tinggalkan perbuatan syirik dengan taubat nasuha, baru kita diterima taubatnya oleh Allah. Ya. Kalau Anda tetap melakukan syirik terus minta ampun, ya Allah nggak akan terima. Itu maksudnya Nabi itu. Ya. Jadi kalau saya sudah taubat dari perbuatan syirik, saya melakukan perbuatan syirik selama ini, tapi kemudian saya taubat, saya syahadat. Ya, kalau syiriknya adalah menyebabkan dia keluar dari Islam, maka dia syahadat lagi. Setelah itu dia minta ampun kepada Allah terhadap dosa kesyirikannya yang lalu, insya Allah masih diterima taubatnya. Tapi kalau masih tetap dia melakukan perbuatan syirik, Allah tidak akan pernah mengampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Nah, kemudian kalau ampunannya orang yang membunuh itu kenapa? Karena terkait maaf dari keluarga orang yang kita bunuh, ahli warisnya. Ya. Makanya Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Itu harus ada maaf. Maafnya itu ditentukan oleh keluarga. Saya maafkan Anda dengan membayar denda 1 miliar, ya kita harus bayar. Pak, saya nggak ada kemampuan. Ya itulah konsekuensinya. Anda melenyapkan nyawa orang, keluarganya mengatakan saya maafkan Anda, dengan konsekuensi Anda membayar tebusan 1 miliar harus dibayar. Makanya kan kalau nggak dipenuhi itu ya nggak bakalan pernah dimaafkan oleh Allah. Walaupun saya mungkin menangis minta ampun kepada Allah, menyesali. Kata Allah, mohon maaf, ampunan Anda tergantung maafnya keluarga ahli waris. Itu makanya rada berat minta ampun kepada Allah kalau berkaitan dosanya dengan manusia. Kemudian Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang lain, "Maniktata'a minal abri shibran zulman." Barang siapa yang iktata'a, menguasai, minal ardi, dari tanah, ya, shibron 1 jengkal, dengan cara 1 jengkal Anda kuasai dengan cara zulman, secara zalim, ya, tidak melalui aspek-aspek pemilikan yang sah, itu namanya zalim tuh. Kayak apa? Geser patok tanah 1 jengkal. Ya. Mungkin kita berkata, cuma 1 jengkal. Iya Pak, Anda lihat permukaannya 1 jengkal, tapi berapa jauh ke dalam. Ya, kalau cuma 1 ember sih tanah, Anda kuasai enggak terlalu. Ini 1 jengkal, 1 jengkalnya ke bawah. Ya kan? Allah udah milikan kepada hambanya dengan cara yang benar, terus kemudian kita kuasai secara zalim, tawwaqahullahu yaumal qiyamah. Allah akan numplekin pada hari kiamat min sab'i aradin, dari 7 lapis bumi. Itu yang saya bilang tadi. Permukaannya 1 jengkal. Tapi kita akan apa? Dihukum oleh Allah dengan cara ditimpakan kepada kita nanti di hari kemudian. Untuk kita rasakan tuh siksaannya. Bumi yang kita kuasai secara zalim itu. Nah, sama kayak harta ini, gosok itu menguasai hamir orang dengan cara paksa, dengan cara yang zalim. Maka Allah akan apa? Menghukum. Ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yahillu malu mri'in muslimin illa anti binafsin. Tidak halal memanfaatkan harta seorang muslim kecuali dia ridho memberikan izin. Ya. Biasanya kalau guru-guru kami dulu di pesantren nyontoin tuh main gunain sendal orang.
Walaupun tidak maksud memiliki, tapi dengan cara paksa dipakai, main pakai aja gitu. Habis itu balikin lagi, bukan untuk memiliki, tapi untuk dimanfaatkan aja. Itu masuk gosok. Ya. Kemudian beberapa hukum yang terkait dengan masalah gosok. Yang pertama adalah ta'dibul ghasib li haqqillahi ta'ala, ya, bisijnihi, memberikan pembelajaran, ya, dengan ketentuan hukum Allah kepada orang yang menggosip ini, bisijnihi, boleh dengan dipenjara, ya, meluruskan perilakunya. Au dorbihi, atau pengadilan pemerintah yang sah menghukum dengan cara mencambuk, memukul. Gara-gara kamu menguasai tanah orang dengan cara yang tidak benar, ya, sementara ini pemiliknya, ini dikembalikan ke pemiliknya, habis itu kemudian diberikan hukuman untuk meluruskan perilaku sosialnya. Ya, dengan cara apa? Dipukul. Ya, ditentukan pokoknya 30 kali pecut atau berapa, atau dipenjarakan selama beberapa waktu. Zajron lahu wali amsali, untuk preventif pencegahan dia melakukan hal yang sama atau dicontoh oleh orang lain gampang menguasai harta orang lain. Maka di sini negara, kalau bahasa kita mah, atau pemerintah yang sah, ya, dalam hukum Islam harus hadir meluruskan perilaku sosial, ya, muamalat sosial masyarakat dalam hal penggunaan harta orang tidak dengan cara yang benar. Ya, jadi ada hukumannya, dihukum. Ya. Kemudian yang kedua, yajibu 'alal ghasib raddu maktasaba, diwajibkan oleh pengadilan, ya, sudah dibuktikan bahwa ini penguasaan nih, harta dengan cara yang tidak benar, main serobot aja. Apa? Wajib bagi pengadilan raddu, ya, mengembalikan maktasabahu, apa yang diserobot oleh orang lain. Kepada siapa? Kepada pemilik yang sah. Wajib dikembalikan. Wa in talifa fi yadihi, seandainya barang yang dikuasai atau harta yang dikuasai itu ada kerusakan waktu dia kuasai, untuk diambil manfaatnya ada kerusakan, maka apa? Pengadilan wajib membebankan kepada si penyerobot, ya, apa? Ketetapan untuk memperbaiki. Wajib kan? Pokoknya saya menguasai mobil orang. Ketika dilaporkan ke pengadilan apa ke polisian, kemudian polisi mengusut dan ternyata benar saya kuasai tidak dengan cara yang benar. Pas saya kuasai ada kerusakan, maka wajib saya ganti. Saya memberikan ganti rugi atas kerusakan itu sampai betul-betul benar. Ya. Kembali seperti sedia kala. Kalau tidak bisa diganti rugi dengan apa? Ya, diberikan konsekuensi harga. Ini kerusakannya ini biayanya 50 juta. 50 juta bebankan kepada yang menggunakan. Nah, gitu. Kemudian yang selanjutnya yang berkaitan dengan masalah maniktasaba syai'an fa asabahu bi'aibin fawwata, ya, ala sahibihi al-gharad minhu radda mislahu. Kalau ada orang yang menguasai, menyerobot harta seseorang, ternyata apa? Ada kekurangannya tuh barang. Pokoknya saya
menyerobot atau saya menguasai mobil seseorang. Ternyata pas begitu mogok itu mobil, nggak bisa saya gunakan gitu. Ada kekurangannya, ada kelemahannya, ada kerusakannya. Apa katanya ini? Maka apa? Fawwata ala sahibihil arad minhu radda mislahu. Dia apa? Diambil mobil itu dan kemudian harus dikembalikan yang apa? Yang lebih baik. Karena apa tadi? Pas dikuasai tadi masih benar sama mobilnya atau ada kelemahannya, maka apa? Harus diwajibkan kepada yang menggosok itu untuk memperbaiki. Itu jadi segala konsekuensinya dibebankan kepada yang menguasai. Kalau kemudian kelihatan, loh kok spionnya jadi nggak ada. Umpamanya mobil nih dikuasai, tahu-tahu nggak ada spionnya. Ya ente harus apa? Ngembaliin itu spion. Ya, iya sih kalau spion Kijang murah. Kalau spionnya Mercedes-Benz mahal. Spion juga banyak, makanya sindikat yang apa? Mencuri spion mobil di tengah jalan itu orang, ya Allah. Tengah jalan mobil lagi dipakai, main copot aja spionnya itu. Ya, ada sindikatnya itu, udah lagi macet-macet. Ya, langsung. Itu kan kadang-kadang nggak sampai semenit, Pak. Udah bisa diambil itu. Ya. Kemudian gullatul maksub, manfaat dari barang yang digosok itu harus dikembalikan. Atau dengan harga. Pokoknya nih, saya menguasai lahan selama 1 tahun. Kalau saya sewa itu tanah, saya kena 10 juta umpamanya. Ketika bisa dibuktikan bahwa saya nyerobot, maka gullahnya, manfaatnya, saya harus apa? Harus dibebankan kepada yang menguasai. Ente harus bayar ganti rugi. Loh kan hartanya masih tetap utuh. Iya, tapi manfaat yang ente kuasa itu menyebabkan dia rugi. Seharusnya dia dapat uang 10 juta, karena ente kuasa secara paksa akhirnya dia tidak dapat. Maka pengadilan membebankan ente harus bayar 10 juta. Umpamanya. Jadi gullah manfaat dari penguasaan yang lepas gara-gara kita kuasai, maka harus dibebankan kepada si penguasa. Menguasai harta seseorang, yang menggosok harta seseorang. Ya. Wazalika kanatajil hayawan au gullatil asjar. Seperti apa? Hasil ya binatang, peternakan. Kalau ini udah 2 anak nih, ya gara-gara ente kuasai jadi kembalikan. Ya. Dan itu memang harus dibuktikan di pengadilan, manfaat itu yang diitukan. Augulatil asjar, atau umpamanya apa? Manfaat pohon. Ya. Dikuasai dengan cara itu ada. Au ujratud daba, atau biaya kendaraan. Kalau saya kuasai selama 10 hari, biasanya kalau rental umpamanya saya sih harus dibebankan. Kan banyak sekarang sindikatnya. Ngerental tentu apa? Dibawa kabur. Ya, digosok punya orang, dibawa kabur. Ya. Wa iza kanatil magsubu ardon fabana fihal ghasib au ghorasa lazima hadmul bina. Kalau seandainya ada orang yang menyerobot lahan orang, terus dia bangun sesuatu bangunan di situ, kemudian apa?
di pengadilan Islam, kemudian apa? Saya bisa membuktikan bahwa ini saya diserobot, kemudian yang nyerobot itu membangun bangunan, maka pengadilan harus membebankan, kata ente harus ngerobohkan tuh bangunan. Ya, harus apa? Fabana fihal ghasib au gharasahu. Wajib hukumnya pengadilan memerintahkan orang yang menggosip itu menghancurkan bangunannya, dan tidak boleh ada ganti rugi, wajib. Ya. Wa qal'ul asjar, bahwanya tanah yang dikuasai itu dia udah nanam pohon, maka pengadilan wajib mengatakan ente harus cabut tuh pohon ente. Dan ente tidak boleh berkata saya rugi dong, saya kan nanam, nggak ada urusan. Atau ente biarkan dikuasai oleh sang pemilik lahan. Ada pak bangunannya 2 tingkat, ya ente robohin, kalau enggak dikuasai oleh yang punya tanah. Dan ente tidak boleh meminta ganti rugi. Kenapa? Karena Anda menguasai tidak dengan cara yang benar. Dan itu di klausul pengadilan itu dalam Islam itu ditetapkan. Itu. Supaya apa? Orang tidak gampang memanfaatkan lahan atau harta orang lain. Ya. Wa in syaa taraka ma banahu aw gharasahu wa akhadha qimatah, ya, anqadan wa zalika in radiya sahibul ardi liqauli sallallahu alaihi wasallam laisa li irki zulmin haqqun. Sesuai dengan sabda Nabi, tidak ada bagi keringat yang zalim hak. Maksudnya apa? Hasil bangunan itu kan kayak habis bekerja nih, gak ada keringat gitu, ada hasilnya kan. Nggak boleh ente mendapatkan sesuatu hak dari yang Anda kuasai secara zalim. Ya. Kemudian iza injazal ghasib bima ghasabahu farabiha raddahu ma'aribhi. Kalau ya tanah itu dikuasai kemudian dia gunakan untuk apa? Bisnis. Untuk kayak pokoknya sewa menyewa lahan. Itu ya. Maka kembali lagi kayak tadi, harus dikembalikan tanah dengan keuntungan yang Anda punya. Ya, harus ketentuan pengadilan harus seperti itu. Mas, ente kan menguasai lahan orang nih 1 hektar. Terus ente sudah apa? Kontrakan ke orang selama 10 tahun. Dengan bayaran pokoknya 700 juta. Kenapa? Daerahnya daerah elit. Ya, untuk orang berbisnisnya. Maka apa? Hak milik lahan yang Anda kuasai tadi itu harus Anda kembalikan kepada pemiliknya dengan segala hasil yang Anda punya dari menguasai lahan itu. Ya, yang itu Anda sewakan selama 10 tahun dengan nilai kontrak sewa 700 juta, ente kembalikan sama pemiliknya. Ya, maka di sini dikatakan lau ittajarat al-ghasib bima ghasabahu. Kalau dia bisniskan orang yang menyerobot harta orang lain, ya, farabiha, dan kemudian ada untungnya, radda ma'aribhi, dia kembalikan itu harta bersama laba keuntungannya. Ya. Jadi klausulnya jelas. Ya, ini yang berkaitan masalah ini. Kemudian wa iza ikhtalafal ghasib wa sahibus syai' fi qimatil magsubi au sifatihi fal qawlu qawlul ghasib biyaminihi wa illam yakun hunaka bayyinatun li sahibis syai'
al-maksub. Kalau seandainya di pengadilan terjadi sengketa. Sengketanya apa? Fi qimatil maksub, tentang harga barang yang digosok. Kata yang menggosok, yang menyerobot, memiliki, menguasai dengan paksa, mobil yang kemarin itu harganya cuman 300 juta. Tapi kata orang yang punya harta 350. Perkataan siapa yang harus dipegang oleh hakim? Ya. Maka apa? Dalam ketetapan hukum Islam yang harus dibenarkan oleh hakim, yang harus diterima ucapannya oleh hakim adalah fal qaulu qaulul ghosib, yang harus dibenarkan oleh hakim perkataan pengakuan orang yang menyerobot. Tapi dengan satu penguat, yaitu apa? Biyaminihi, dengan sumpahnya. Sumpahnya, demi Allah saya berkata ya jujur. Makanya di pengadilan itu kan ada sumpah, Pak. Ya. Ini dibetulkan dia, perkataan dia. Kenapa? Karena ada juga orang yang memanfaatkan situasi. Sekalian aja sikat ini orang. Udah saya dibenerin sama pengadilan, udah akuin aja harganya 1 miliar. Padahal mah harganya cuman berapa? Cuman kadang-kala kan ada orang yang memanfaatkan begitu. Maka disitulah pengadilan berkata, enggak, perkataan orang yang, tapi dengan cara apa? Dia harus bersumpah. Ya. Illam yakun hunaka bayyinatun lisab. Itu juga klausulnya masih terkait kalau si pemilik tidak punya bukti untuk menunjukkan bahwa harganya 350 juta. Kalau ada buktinya, mereka ada faktur. Ini loh Pak, suratnya nih, surat belinya nih saya dari dealer ini, harganya berapa? 350 juta. Udah, kalau begitu pengadilan berkata, enggak, ente perkataannya saya tolak. Kalau tidak ada buktinya si pemilik, maka perkataannya yang menguasai, yang menyerobot itulah yang dibenarkan oleh pengadilan dengan sumpah. Tapi kalau ada buktinya udah, nggak kuat sumpah itu, melawan fakta. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah man atlafa ma la ghairihi bi ghairi izni sahibihi wajaba alaihi dhamanuhu wa zalika ka'an yahrikahu au yumazzikuhu au yaftahu baban muglaqan au qafasan au kana rabbaton fayatlafu makana dakilal bait awil qafas. Barang siapa ada orang yang merusak harta orang lain tanpa seizin, menguasai terus merusak. Ya, banyak menguasai rumah atau apa, pintunya dicopot Pak. Ya, contoh ini mah. Ya. Atau nguasain mobil terus apa namanya biasanya alat gitu diambil gitu. Ya, dikenakan. Ya. Maka di sini dikatakan man atlafa mala ghairi, yang merusak harta seseorang bi ghairi isni tanpa seizin, wajaba alaihi, wajib ditanggung, dibebankan kepada orang untuk mengembalikan seperti sedia kala. Kalau bangunan dicopot pintunya harus dibebankan, nanti kembaliin lagi tuh pintunya. Ya.
Audionya, pokoknya Anda ambil dari dari mobil, ente kembaliin lagi audio dengan merek itu, pokoknya mereknya Pioneer, ya Pioneer ente kembali. Nggak boleh, nggak, yang penting adalah Pak, nggak bisa, harus ente ngerusak, ente menanggung. Ya, walaupun umpamanya tidak hilang, ada, tapi rusak gitu, ente harus menanggung. Ya, ngembaliin seperti sedia kala. Ya. Kemudian selanjutnya al-kalbu al-aqur, ya, yufarratu sahibahu fi radbihi fayakulu syakhsan, ya, yajibu alaihi domanu. Ini kemudian terkait masalah merusak orang lain. Kalau kita punya anjing al-aqur, ya, yang galak, ya, yufarratu sahibuhu fi radbi, kemudian tuannya lalai untuk mengikatnya, ya, lalai untuk mengikat. Fayakulu syahson, kemudian dia melukai seseorang, maka apa? Yajibu alaihi, wajib ditanggung ama si pemilik Pemilik anjing galak. Makanya kalau ada anjingnya Pak, dibuatin kandang yang benar. Kalau seandainya, ya, kayak bawahnya untuk jaga lahan, ya, bukan buat diternak di dalam rumah, bukan, tapi untuk jaga kebun galak gitu. Ya, Anda harus memberikan pemberitahuan ke lingkungan bahwa saya punya anjing galak, hati-hati jangan sampai ente masuk ke pengarangan saya tanpa izin. Nah, kalau dia sudah memberitahukan begitu, itu sama kayak dia mengikat. Nah, tapi kalau enggak, terus ada orang yang mau melintas di kebunnya, tahu-tahu disakiti, nah, ditanggung itu pengobatannya. Ya, kecuali kalau dia sudah memberitahukan atau dia ngikat. Kemudian ada batu tursalu lailan fatalifa zar'an. Ya. Ada binatang yang diternakkan atau dikirim untuk itu malam hari, kendaraan. Fatalifa, ya, zar'an, kemudian dia merusak kebun orang lain. Ada binatang yang kita itu kan ngerusak kebun orang lain, dimakan kebun orang lain gitu, ya, dikuasai, diambil manfaatnya oleh kita, oleh milik kita atau binatang kita. Maka ala sahibiha dimanuhu, maka pemilik binatang itu harus menanggung kesalahan atau kerusakan harta orang lain, milik orang lain. Sesuai sabda Nabi, inna ala ahlil amwal hibzuha bin nahar wa ma afsadat bil laili fa huwa madmunun alaih. Ya, madmunun alaih. Jadi apa yang dirusak itu dia akan menanggung. Kemudian selanjutnya yang terakhir, yang ke-11, persoalan gosop ini atau memanfaatkan atau mengambil manfaat secara paksa. Ada batu binuni raqib aw saik, ya, tutlafu syai'an fala domana alai. Kalau ada binatang yang tidak ada pengembalanya, tidak ada pengendaranya,
Ya, binatang biasa itu ya. Kemudian apa? Fatatlabu fala domana alai ad-dabatu biduni raqibin aw saqibin tatlufu syai'an fala domana alai. Kalau ada kendaraan tidak ada pengendaraannya terus dia ngerusak, maka tidak ada. Umpamanya nih saya mohon maaf punya kucing nih, kan kucing kan nggak ada pengembalanya itu. Tahu apa? Ngerusak. Ya. Tanpa disengaja dia nginjek-injek, dia berantem di kebun korma orang atau di kebun anggur orang gitu kan, dia naik-naik kan rusak. Kalau itu mah kata dalam agama, dalam klausul ini la doman, tidak ada denda. Ya. Kenapa? Karena ya kita nggak bisa mengontrol orang, nggak bisa dikontrol tuh kucing. Ente jangan berantem situ kan nggak bisa. Walaupun kucing itu milik saya, cuman dia mah liar biasa. Karena biasanya kan kucing kalau mau kawin berantem dulu. Ya kan kadang-kala ada kerusakan rumah tetangga, tembok saya sampai ya udah, disinilah letaknya kita bertetangga harus saling ya bersabar, menahan diri terhadap apa mungkin kekurangan yang disebabkan oleh tetangga yang lain. Karena apa? Nggak ada yang bisa, kecuali kalau memang apa kayak anjing galak gitu harus diikat atau dibuatkan kandang yang bagus. Kalau itu mah nyakitin orang atau ngerusak orang baru. Kalau ini kata di sini fala doman, tidak ada doman sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rijlul ajma'i jabbarun wa ma amma talifahu bi ghammihi aw bi yadihi famadmunun iza kana markubatan. Kalau ada sesuatu yang dikendarai yang bisa dikuasai, bisa diarahkan, kemudian merusak orang lain, maka itu yang wajib dibayar dendanya. Jadi dalam Islam ternyata klausul pemilikan itu dan mengambil manfaat harta orang lain, sungguh hal-hal yang terkait masalah itu banyak sekali aturannya dalam Islam. Demi apa? Demi meluruskan ya muamalah, transaksi, pemanfaatan dan sebagainya dari harta yang dimiliki orang lain oleh orang yang bukan pemiliknya dengan cara paksa. Mudah-mudahan kita, maka apa? Inilah makna firman Allah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tolong Anda jangan menguasai, mengambil manfaat, memiliki harta orang lain yang tidak dengan cara yang dibolehkan oleh agama, dengan cara zalim. Maka klausulnya kemudian jadi panjang, arahan Islam agar supaya kita mendapatkan keuntungan, memanfaatkan harta orang lain dan memanfaatkan barang sesuatu itu dengan cara yang benar, dengan cara yang dibolehkan oleh Allah dalam syariatnya. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Kemudian setelah itu nanti klausul tentang luqotoh. Ya, luqotoh itu adalah barang temuan, Pak. Kayak nemu duit, nemu dompet. Dari sesuatu orang-orang yang lewat itu mah ada ketetapannya. Kapan Bapak boleh menguasai, kapan Bapak boleh memiliki. Bapak jalan-jalan ke hutan, tahu apa? Ada ada peti gitu, Bapak temukan isinya duit semua, ya harus ada. Ya gitu. Itu yang